Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 25233015. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya pada hari ini. Materi yang saya angkat berjudul Peran Penerimaan Pajak dalam Mendukung SDGs 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Berdasarkan United Nations tahun 2023 dan Mardiasmo tahun 2021, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tujuan penting adalah SDGs 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan pekerjaan yang layak. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, penerimaan pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Slide selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mendasar dan tujuan penulisan. Pertanyaan mendasar dari materi ini yaitu, yang pertama, bagaimana peran penerimaan pajak dalam mendukung tercapainya SDGs 8 di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana kebijakan perpajakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan layak di Indonesia? Adapun tujuan penulisan ini yaitu menjelaskan peran penerimaan pajak dalam pembangunan nasional, menganalisis hubungan penerimaan pajak dengan SDGs 8, mengidentifikasi tantangan optimalisasi penerimaan pajak, menjelaskan pentingnya reformasi perpajakan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan, yaitu peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Menurut Mardiasmo tahun 2021, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dana pajak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi melalui penyediaan fasilitas publik, bantuan sosial, serta kebijakan perpajakan yang mendorong investasi dan perkembangan dunia usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya kita masuk ke hubungan pajak dengan SDGs 8. Berdasarkan Bappenas tahun 2023, SDGs 8 bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk membiayai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs 8 melalui peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Selanjutnya kita masuk ke pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Menurut Sukirno tahun 2021, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pajak menjadi instrumen utama kebijakan fiskal
karena berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Sedangkan menurut Sari, tahun 2021, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan perpajakan seperti pengaturan tarif pajak, pemberian tax allowance, tax holiday, serta insentif perpajakan bagi UMKM untuk meningkatkan investasi dan produktivitas usaha. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke tantangan optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Waluyo tahun 2020 dan Suwandi tahun 2020, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, sistem administrasi perpajakan yang masih dianggap rumit, praktik pajak avoidance, serta besarnya sektor ekonomi informal. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan, penyederhanaan administrasi, dan penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Slide selanjutnya kita masuk ke reformasi perpajakan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi administrasi, digitalisasi layanan perpajakan seperti penggunaan aplikasi Cortex untuk memudahkan wajib pajak mendaftarkan SPT-nya secara online, juga peningkatan pengawasan wajib pajak serta perluasan basis pajak. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung perkembangan UMKM. Reformasi juga didukung oleh peningkatan edukasi dan literasi perpajakan agar kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan semakin baik. Dengan reformasi yang efektif, penerimaan negara diharapkan meningkat sehingga pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai. Slide selanjutnya kita masuk ke analisis hasil kajian. Menurut Mardiasmo tahun 2021 dan Resmi tahun 2019, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya SDGs 8 di Indonesia. Optimalisasi penerimaan pajak memungkinkan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong investasi. Namun, keberhasilan tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, serta efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan, peningkatan literasi perpajakan, dan penguatan pengawasan menjadi langkah penting agar penerimaan pajak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs 8. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Saran dari materi ini, pemerintah diharapkan terus memperkuat reformasi perpajakan melalui modernisasi administrasi, digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta edukasi perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap UMKM dan peningkatan kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan agar penerimaan negara semakin optimal
dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan nasional serta pencapaian SDGs 8. Baik, sekian saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.